Pada akhirnya Junko Furuta meninggal dunia setelah 44 hari merasakan penganiayaan yang tidak pernah terbayangkan oleh orang waras. Halo, apa kabar semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Kembali lagi sama gua, Rian Disa. Kalian percaya nggak kalau manusia itu lebih mengerikan dari setan? Gue percaya banget karena adanya kasus yang sangat mengerikan yang satu ini. Kasusnya adalah kasus penghilangan nyawa terhadap anak SMA yang masih berumur 17 tahun. Dia diculik oleh dua pria pada saat ingin pulang ke rumahnya. Dia diperkaos sebanyak 400 kali oleh 100 pria lebih. Dan dianiayanya di dalam rumah salah satu dari pelaku dan disekap selama 40 hari. Dan kemudian dia kehilangan nyawa dan mayatnya itu dicor beton di dalam tong berkapasitas 200 liter. Bagaimana cerita selengkapnya? Langsung saja kita bahas di Criminal Check. Junko Furuta adalah siswi di Yashio Minami High School. Dia tinggal bersama orang tua dan kedua saudara laki-lakinya. Furuta berasal dari keluarga sederhana. Dia termasuk siswi yang populer di sekolah itu. Dia punya banyak teman dan dia juga pintar dan cukup berparas cantik. Banyak yang mengincarnya untuk dijadikan pacar, tetapi Furuta tak begitu menghiraukan setiap ajakan kencan yang datang padanya. Dia benar-benar serius belajar. Maka tak heran kalau dia selalu mendapatkan nilai yang tinggi. Rencananya setelah lulus sekolah ini, Furuta akan langsung bekerja. Ia juga dikabarkan sudah diterima bekerja di salah satu toko elektronik di kota tersebut. Seperti kebanyakan yang terjadi, jika ada gadis pintar, cantik dan punya banyak teman seperti Furuta ini, pasti membuat orang lain itu iri dan banyak yang tidak menyukainya. Popularitas Furuta itulah yang akhirnya menarik perhatian Hiroshi Miyano, seorang siswa yang dikenal sebagai pengganggu di sekolah dan juga beberapa kali putus sekolah. Miyano terlihat mengincar Furuta dan beberapa kali meminta untuk menjadi pacarnya. Tetapi gadis itu berkali-kali menolaknya dengan secara halus. Penolakan-penolakan itu membuat Miyano sangat kesal. Suatu hari begitu ditolak Furuta, dia berkata bahwa gadis yang bungkuk itu perlu diberi pelajaran. Tidak ada yang menolak Miyano, katanya begitu. Dan inilah awal mula nasib tragis yang menimpa Junko Furuta. Penganiayaan yang mengerikan selama 40 hari. Malam itu, tanggal 25 November 1988, jam sudah menunjukkan pukul 20.30. Furuta yang baru pulang dari kerja, dia mengayuh sepedanya seorang diri menuju ke rumah. Di tengah perjalanan itulah Miyano dan seorang temannya yang bernama Nobuharu Minato melihat Furuta sedang bersepeda. Kedua pemuda itu rupanya tengah berkeliaran di sekitar Misato dengan tujuan untuk merampok dan memperkaos wanita. Jadi Miyano ini bukan hanya siswa nakal di sekolah, tetapi juga dia sudah disebut sebagai seorang pelaku kriminal. Dia juga tampaknya sudah terbiasa mengincar korban di sekitar wilayah itu. Melihat Furuta yang bersepeda seorang diri, seketika itulah timbul niat jahat yang memang sudah terpendam sejak lama. Ia kemudian memerintahkan Minato untuk menendang Furuta dari sepedanya. Sementara itu, si kampret ini bersembunyi di suatu tempat ya di dekat daerah situ. Begitu Furuta jatuh dari sepedanya dan Minato segera melarikan diri. Dan Miyano dengan sikap sok menjadi seorang pahlawan, dia tuh keluar dari tempat persembunyiannya dan menawarkan pertolongan atau bantuan pada Furuta. Modus nakal dari Miyano kampret ini mengatakan bahwa dirinya akan mengantarkan Furuta pulang sampai ke rumah. Akhirnya Furuta menerima tawaran itu tanpa sedikit pun curiga terhadap si Miyano. Dia tidak menyadari kalau Miyano sebenarnya sedang menuntunnya ke gudang terdekat. Ya mungkin gudang kosong gitu ya.
Ya, di dalam kegelapan malam dan gudang yang pengap itu, Miyano mengancam akan menghilangkan nyawa Furuta sambil mengatakan bahwa dirinya memiliki koneksi ke Yakuza. Di bawah ancaman itulah Miyano memperkaos dan dia melakukannya lagi di hotel terdekat. Nah, dia itu tidak puas dengan tindakan keji yang dilakukannya itu terhadap si Furuta. Terus Miyano menelpon Minato dan teman-temannya yang lain, yaitu Joe Ogura dan Yasushi Watanabe. Nah, sekitar jam 3 pagi, Miyano mengajak Furuta ke taman terdekat, di mana Minato, Ogura, dan Watanabe sudah menunggu. Kembali lagi di bawah ancaman, keempat manusia kampret ini mengatakan bahwa mereka sudah mengetahui di mana Furuta dan keluarganya tinggal. Mereka mengancam anggota Yakuza akan menghilangkan nyawa keluarganya jika dia berusaha melarikan diri. Pelecehan terhadap Furuta pun dilakukan oleh keempat orang ini. Miyano dan teman-temannya ternyata memiliki riwayat pemerkosaan berkelompok atau gangbang. Dan belum lama sebelumnya, mereka telah menculik dan memperkaos gadis lain dan kemudian dibebaskan. Tak lama kemudian, keempatnya lalu membawa Furuta ke sebuah rumah di distrik Ayase di Adachi. Rumah ini adalah rumah orang tua Minato, sekaligus sering menjadi tempat perkumpulan mereka, ya, atau bisa dikatakan sebagai base campnya kelompok mereka lah. Nah, di sana kemudian mereka memperkaos Furuta beramai-ramai. Sementara itu, orang tua Furuta yang khawatir anaknya tidak pulang ke rumah lalu menghubungi polisi pada 27 November tahun tersebut. Para penculik Furuta tahu kalau orang tua Furuta itu bakal menghubungi polisi untuk mencari putri mereka yang hilang. Jadi untuk mencegah pencarian terhadap Furuta, mereka itu memaksa gadis itu untuk menelepon ibunya. Furuta dipaksa untuk mengatakan bahwa dia pergi dan tinggal bersama seorang teman. Dengan begitu, proses penyelidikan terhadap Furuta itu terhenti. Mungkin kita bertanya-tanya, di mana sih orang tua Minato? Masa anaknya yang berbuat seperti itu orang tuanya tuh nggak tahu gitu? Padahal kan satu rumah gitu. Rupanya saat orang tua Minato ada di rumah, Furuta itu dipaksa untuk berpura-pura menjadi pacar salah satu dari mereka. Tapi ternyata ini gokilnya gitu loh. Keluarga Minato itu sebenarnya tahu apa yang dilakukan oleh putra mereka dan teman-temannya. Belakangan diketahui mereka menyatakan bahwa mereka itu tidak ingin ikut campur urusan mereka karena orang tuanya ini mengetahui kalau Miyano itu memiliki koneksi terhadap Yakuza. Jadi mereka itu takut kalau Miyano akan melakukan pembalasan terhadap keluarga mereka. Bahkan mereka tidak melakukan apapun untuk menolong si Furuta. Ya mungkin ya di dalam hati mereka pengen bantu, cuma takut juga gitu. Nah, gadis malang ini itu disekap di rumah Minato selama 40 hari. Di sana dia dianiaya dan diperkaos berkali-kali. Dan mereka pun masih belum puas. Jadi mereka juga mengajak teman-teman Yakuza mereka untuk melakukan hal yang sama. Bahwa mereka mengajak temannya lebih dari 100 pria. Ya dengan melakukan hal yang sama, pada akhirnya Junko Furuta meninggal dunia setelah 44 hari merasakan penganiayaan yang tidak pernah terbayangkan oleh orang waras. Dalam persidangan terungkap fakta yang bukan hanya memilukan tetapi membuat orang-orang bertanya, apakah keempat orang ini benar-benar manusia? Keempatnya ini bahkan mengaku kalau mereka itu telah memperkaos Furuta lebih dari 400 kali. Gokil nggak 400 kali dalam waktu 40 hari. Dan mereka juga mengaku bahwa mereka telah memukulinya, membuatnya kelaparan dan menggantungnya di langit-langit kamar. Jadi itu si Furuta itu udah seperti boneka itu dibuat sama mereka gitu. Nah terus mereka juga menjatuhkan barbel. Ya barbel itu mungkin beratnya ya bisa berkilo-kilo, itu menjatuhkan ke perutnya si Furuta. Dan menggunakan tubuhnya itu seolah-olah menjadi samsak tinju. Audiens yang hadir pada persidangan kasus Furuta harus mendengar kenyataan yang jauh lebih mengerikan. Para terdakwa juga mengaku telah memaksanya untuk makan kecoa dan minum air kencingnya sendiri. Mereka juga memaksanya menari dan melakukan masturbasi di depan mereka sambil dipukul. Penganiayaan pada organ-organ intimnya yang sangat mengerikan dan itu dilakukan berulang-ulang. Dan setiap kali tubuhnya tak sanggup lagi dengan penganiayaan yang dilakukan mereka, akhirnya Furuta
jatuh pingsan. Dan ketika dia tak sadarkan diri, mereka memasukkan kepalanya ke dalam ember yang berisi air dan melanjutkan penganiayaannya lagi. Tubuhnya dipukuli hingga dibakar, menyebabkan luka parah di sekujur tubuhnya yang membuatnya sampai lumpuh. Barangkali saat itu Furuta berkali-kali memohon kepada mereka untuk meminta agar dihilangkan saja nyawanya ketimbang dia menanggung kesakitan yang luar biasa. Detail pengakuan para pelaku tentang apa saja yang mereka lakukan pada Junko itu sangat biadab sih kalau gue bilang. Nah, ketika pada tanggal 4 Januari 1989, Junko Furuta menghembuskan nafas terakhirnya setelah lebih dari 40 hari menahan sakit. Takut dihukum karena penghilangan nyawa, keempat orang itu kemudian membungkus jasad Furuta dengan selimut dan memasukkannya ke dalam tas travel. Mereka lalu memasukkan tubuhnya ke dalam drum yang berkapasitas 208 liter dan mengisinya dengan semen basah. Ya berarti itu dicor. Nah, sekitar pukul 20.00 di hari yang sama, mereka akhirnya membuang drum tersebut ke dalam truk semen di Koto, Tokyo. Tanggal 23 Januari 1989, Hiroshi Miyano dan Joe Ogura ditangkap karena pemerkosaan kelompok terhadap wanita lainnya yang mereka culik pada bulan Desember. Nah, berarti pada bulan Desember ini bukan hanya Furuta. Sebelum Furuta itu dia udah memperkaos perempuan lain gitu. Nah, pada tanggal 29 Maret, kedua petugas polisi datang untuk menginterogasi mereka. Saat diinterogasi inilah salah satu petugas membuat Miyano yakin kalau polisi itu telah mengetahui penghilangan nyawa yang telah mereka lakukan terhadap Furuta. Jadi Miyano berpikir bahwa Joe Ogura telah mengakui kejahatan terhadap Furuta. Miyano memberitahu polisi di mana mereka menyembunyikan tubuh Furuta. Jadi terungkapnya kasus penghilangan nyawa Furuta ini bisa dikatakan tidak disengaja. Aku juga heran sih kok nggak disengaja gitu. Polisi lalu menemukan drum berisi tubuh Furuta keesokan harinya. Dia diidentifikasi melalui sidik jari. Pada 1 April 1989, Joe Ogura ditangkap karena penyerangan seksual terhadap gadis lainnya. Dan kemudian ditangkap kembali atas penghilangan nyawa Furuta. Menyusul penangkapan tersangka lainnya yaitu Yasushi Watanabe dan Nobuharu Minato. Bagaimana sih hukuman terhadap keempat orang itu? Meskipun tindakan mereka terhadap Furuta itu sangat mengerikan, jangan berharap mereka mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka. Kenyataannya, keempat kampret itu dianggap sebagai anak-anak remaja saat kejahatan itu terjadi. Identitas mereka bahkan ditutup oleh pengadilan. Ini kayaknya aku mencium bau-bau orang dalam nih. Namun berkat seorang wartawan dari majalah Shukan Bunshun, identitas keempatnya kemudian terbongkar ke publik. Keempat anak laki-laki itu memang mengaku bersalah, tapi mirisnya alasannya adalah karena melakukan penganiayaan yang mengakibatkan koit, bukan penghilangan nyawa. Artinya maksudnya tuh dia melakukan kayak bullying fisik, tetapi nggak sengaja gitu. Maksudnya mungkin seperti itu. Nah, tapi ujung-ujungnya tetap aja itu penghilangan nyawa. Jadi mereka semua ini mendapati hukuman dengan masa tahanan yang berbeda-beda. Yang pertama itu Hiroshi Miyano. Pada Juli 1990, pengadilan menjatuhkan hukuman 17 tahun penjara kepada Hiroshi Miyano. Dia dianggap sebagai pemimpin kejahatan itu. Miyano mengajukan banding atas hukumannya, tetapi Hakim Pengadilan Tinggi Tokyo Ryuji Yanase menjatuhkan hukuman tambahan 3 tahun penjara. Jadi total Miyano mendapatkan hukuman yaitu 20 tahun penjara. Dia berusia 18 tahun pada saat kejahatannya dilakukan. Ibu Miyano dilaporkan mengirim uang ke orang tua Furuta sebesar 50 juta yen. Ya saat ini kalau dikonversikan itu sekitar 5 miliar rupiah. Nah, uang itu hasil dari menjual rumah keluarga mereka. Beberapa tahun kemudian, Miyano mengajukan pembebasan bersyarat, tapi ditolak lagi pada tahun 2004. Setelah bebas dari hukuman penjara, apakah si Miyano ini benar-benar bertobat? Sepertinya tidak sih. Karena pada Januari 2013, Miyano yang sudah berusia 42 tahun itu kembali ditangkap.
Tetapi kali ini karena kasus penipuan. Tapi karena tidak cukup bukti, dia kemudian dibebaskan tanpa dakwaan pada akhir bulan itu. Yang kedua, Nobuharu Minato yang awalnya menerima hukuman 4-6 tahun. Dia dijatuhi kembali hukuman 5-9 tahun oleh Hakim Ryuji Yanase setelah naik banding. Dia berusia 16 tahun pada saat itu. Orang tua dan saudara laki-laki Minato tidak dituntut meskipun mereka mengetahui atau mereka itu membiarkan penyiksaan itu berlanjut gitu pada saat itu. Orang tua Furuta itu sebenarnya sangat kecewa dengan hukuman yang diterima oleh penghilang nyawa putrinya mereka itu. Dan mereka memenangkan gugatan perdata terhadap orang tua Nobuharu Minato. Setelah dibebaskan, Minato tinggal bersama ibunya. Dia tidak bekerja sejak itu. Pada tahun 2018, ia diketahui ditangkap karena percobaan penghilangan nyawa lagi. Yaitu dia memukuli seorang pria yang berusia 32 tahun. Yang ketiga, Yasushi Watanabe, yang pada awalnya dijatuhi hukuman 3 hingga 4 tahun penjara. Dan dia menerima peningkatan hukuman 5-7 tahun. Dia berusia 17 tahun pada saat itu. Tidak ada data lagi tentang Yasushi Watanabe. Yang keempat atau yang terakhir, yaitu Joe Ogura. Joe Ogura ini menjalani 8 tahun di penjara remaja sebelum dia dibebaskan pada Agustus 1999. Dia berusia 17 tahun pada saat itu. Setelah dibebaskan, dia dikatakan telah menceritakan tentang perannya dalam penculikan, pemerkosaan, dan penganiayaan terhadap Furuta. Pada Juli 2004, dia ditangkap karena menyerang seorang pria bernama Takatoshi Isono. Lagi-lagi bikin ulah mereka berempat nih. Keluar penjara bukannya tobat, bikin masalah terus. Nah, dia pun memukuli dan mendorong ke dalam truk pria yang tadi maksudnya. Nah, dia lalu mengantarnya dari Adachi ke bar ibunya di Misato, di mana dia diduga memukul Isono di sana selama 4 jam. Selama waktu itu, Ogura juga berulang kali mengancam akan menghilangkan nyawa pria itu dan mengatakan kepadanya bahwa dia pernah menghilangkan nyawa orang sebelumnya dan tahu bagaimana cara untuk menghindar dari hukum. Dia dijatuhi hukuman 7 tahun penjara atas penyerangannya tersebut terhadap Isono. Yang paling mengejutkan bahwa ibu Ogura ini merusak kuburan Furuta dan menyatakan kalau gadis itu telah menghancurkan hidup putranya. Nah, bukan kebalikannya ya. Kan putranya yang menghancurkan Furuta dan keluarganya. Emang agak aneh sih. Emak sama anak sama aja. Hukuman-hukuman yang diterima para pelaku sebagian besar itu dianggap terlalu ringan jika dibandingkan dengan kejahatan yang mereka lakukan. Keempatnya kini telah menghirup udara bebas, dan mirisnya sama sekali mereka itu tidak menyesali perbuatan mereka. Pada satu kesempatan, seseorang teman Miyano mengatakan kalau pria itu sama sekali tidak melarang orang lain untuk bertanya kepadanya tentang tragedi penghilangan nyawanya terhadap Furuta. Setiap kali pembicaraan tentang penghilangan nyawa itu, dia selalu menceritakan dengan gembira seolah-olah itu hal biasa dan dia merasakan sangat bahagia. Gila nggak? Tapi parah banget sih. Nggak ada penyesalan di dalam dirinya gitu. Bahwa apa yang dia lakukan, bahkan mereka lakukan itu salah. Dan mereka itu nggak bisa merasakan apabila hal ini terjadi terhadap keluarga mereka. So guys, pokoknya hati-hati buat kalian semua. Take care of yourself and your family. Oke, jika lu suka dengan video ini, bisa lu like dan share kepada teman-teman kalian. Sekian dari video ini, see you on the next video.